Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kita masih bernapas, diberi kesempatan hidup hari ini semua karena kasih karunia-Nya. Mari kita bangun, mengucap syukur kepada Allah. Kita mau membaca firman Tuhan supaya hidup kita dibaharui dari sehari ke sehari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kesempatan hidup yang Kau berikan buat kami. Biarlah hidup kami terus memuliakan Allah untuk terus dibaharui dari sehari ke sehari melalui kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus untuk mengerti isi hati-Mu melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pasal 36 dengan topik Raja-Raja Edom. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Sera dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan bin Akbor mati, Hadar bin jadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mehetabel binti Matred binti Mesahab. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetat, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibsar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Irram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini mengenai Raja-Raja Edom. Jadi jelas sekali Alkitab bahwa inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Ya, Edom itu ialah Esau dan keturunannya. Sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masih ingat bukan? Jadi bagaimana keturunan Esau, bagaimana keturunan Yakub, ya, bagaimana kehidupan keluarga mereka. Mereka yang dulu kembar siam, lalu kemudian ada setelah lahir mereka dalam kandungan dikatakan mereka bertolak-tolakan. Bahkan setelah lahir mereka bertengkar, lalu kemudian mereka kembali berdamai. Lalu mencari jalan hidupnya masing-masing menurut keturunan mereka. Nah, Alkitab mencatat bahwa kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa bagi orang Edom. Jadi dengan kaum-kaum itu menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tertentu menjadi milik mereka. Nah, bagaimana dengan
Israel? Bagaimana dengan keturunan Yakub? Bagaimana dengan kehidupan orang yang belum memiliki tempat? Dikatakan bahwa masih dijanjikan, ya, sedang dijanjikan tempat itu. Jadi mereka hanya penuh dengan pengharapan. Nah, Bapak Ibu, di satu sisi Esau dan keturunannya sudah memiliki tempat harta milik mereka dengan wilayah mereka, kaum-kaum mereka, ya, dengan raja-raja mereka, lalu kemudian kaum-kaum mereka, tetapi keturunan Yakub belum punya. Dia hanya masih dalam pengharapan, hidup dalam pengharapan apa yang dijanjikan Allah. Coba kita baca di dalam Lukas 16 ayat 25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Jadi ini mengingatkan kita bagaimana ketika keturunan-keturunan itu ketika memiliki harta, ketika memiliki kekayaan, kemasyhuran, apa yang kelihatan itu sangat menyenangkan. Sementara kehidupan Lazarus ini diibaratkan bagaimana dia hidup dengan iman, pengharapan kepada Allah dalam situasi kemiskinannya. Yang satu kaya raya, yang satu miskin, yang satu menderita. Tetapi yang menderita ini punya pengharapan kepada Allah. Ya, sementara yang kaya raya sibuk mengurusi harta kekayaannya saja, tetapi dia tidak punya pengharapan. Dia tak memiliki tanah di bumi, tapi yang punya pengharapan memiliki kehidupan kekal di sorga. Pilihan kembali kepada kita pagi hari ini, Bapak Ibu. Ada pujian berkata, pengharapanku hanya Yesus saja. Siapa pengharapan kita, Bapak Ibu? Hanya Yesus saja. Kehidupan yang kekal itu. Mari kepada setiap kita yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Ketika kita diberkati dengan kekayaan, kehormatan, kemasyhuran di bumi, jangan lupakan kehidupan kekal itu. Tetap kabarkan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati.